Video ini dipresentasikan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Fida Latifatul Widiana. Kali ini saya akan membahas tentang siapa saja pelopor gerakan kebangkitan dan pembaharuan Islam, serta solusi apa saja yang ditawarkan untuk memodernisir kehidupan kaum muslimin oleh para pengagas kebangkitan dan pembaruan Islam. Sebelum membahas konteks tersebut, saya akan sedikit mengulas mengenai periodisasi peradaban Islam. Yang pertama ada periode klasik yang mana terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Era ini meliputi era Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan permulaan pada masa-masa Bani Abbasiyah. Yang kedua yakni ada periode pertengahan yang mana terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, pada periode ini itu ditandai dengan berdirinya 3 kerajaan Islam. Nah, 3 kerajaan Islam yang dimaksudkan di sini adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safavid di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Nah, ketiga kerajaan ini merupakan pusat dari Islam itu sendiri kala itu. Yang ketiga, periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi. Perlu diketahui bahwa pada fase ini disebut fase atau zaman kebangkitan Islam. Mengapa demikian? Karena munculnya pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam akibat dari kesadaran umat Islam atas kemajuan peradaban Eropa. Dalam hal ini, mari kita membahasnya. Masa modern disebut zaman kebangkitan Islam yang mana terjadi kurang lebih pada tahun 1800 Masehi. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam terutama di Turki dan Mesir akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Padahal pada periode klasik Islam menjadi panglima dalam peradaban, sebaliknya di Barat pada masa itu masih mengalami kegelapan. Masa modern ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada saat itu kondisinya negara-negara Islam itu dijajah, khususnya dijajah oleh Eropa. Nah, usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam itu dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaharuan yang didorong oleh 3 faktor, yakni yang pertama yakni pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua yakni menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Nah, hal ini dilakukan dengan cara pengiriman para pelajar muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Dilanjutkan dengan gerakan-gerakan penerjemah karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Dan yang ketiga itu ada kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Perancis. Pembaharuan di beberapa negara tidak terlepas dari peran tokoh-tokohnya, diantaranya dari Mesir yaitu ada Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi Ro'at Apawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Kemudian dari Turki yaitu ada Sultan Mahmud II dan Nami Kemal. Sedangkan dari India yaitu ada Syed Ahmad Khan dan juga Muhammad Iqbal. Perlu diketahui bahwa setiap tokoh itu memiliki gagasan ataupun ide ataupun pemikirannya masing-masing. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa solusi yang disuguhkan dari tokoh pembaruan Islam dari Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi Ro'at Apawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Yang pertama yakni ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha menyuguhkan beberapa gagasan ide dan solusinya, yakni yang pertama mengirimkan pelajar Mesir ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 orang yang mana terjadi antara tahun 1813 sampai 1849. Yang kedua itu mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis bernama Saif untuk melatih tentara militer Mesir
Mesir. Selain itu, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar kemiliteran di Prancis. Setelah selesai, mereka diminta kembali ke Mesir untuk mengajar ya di sekolah militer di Mesir. Yang ketiga yakni memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, membuat sekolah pertanian, dan juga yang keempat ini ada mendirikan sekolah modern ya, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, dan lain-lain. Dan yang kelima yakni memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua ada Rifa'ah Baidawi Ro'at Atawi. Nah, Rifa'ah ini menyuguhkan beberapa gagasan ide dan solusi, yakni yang pertama, pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Pendidikan adalah hak semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin. Hal ini berhubungan dengan kesetaraan gender. Yang kedua yakni melakukan perbaikan di bidang pertanian, yaitu dengan menanam pohon kapas, anggur, zaitun, serta pemeliharaan lebah dan ulat sutra, termasuk pengadaan pupuk tanaman yang murah. Nah, di sisi lain juga melakukan perbaikan irigasi dan menganjurkan untuk melakukan perbaikan jalan yang menjadi penghubung antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kemudian juga membangun jembatan dan juga alat komunikasi. Kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai dengan dua jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan berbudi pekerti yang baik sehingga mampu melahirkan generasi yang memajukan perekonomian. Dan yang keempat, pemerintahan harus dijalankan dengan adil berdasarkan undang-undang. Ia berpandangan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut setidaknya harus ada 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kelima yakni tentang cinta tanah air dan patriotisme. Nah, Rifa'ah berpendapat bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, sedangkan patriotisme ini adanya persaudaraan seagama, juga ada persaudaraan setanah air. Nah, persaudaraan satu tanah air ini ternyata lebih dominan sehingga patriotisme menjadi dasar kuat untuk mendorong seseorang atau golongan untuk mendirikan tatanan masyarakat yang beradab. Ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin menyuguhkan beberapa gagasan ide dan solusi, yakni 1. Menggulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Hal yang melatar belakangi pemikiran tersebut itu lebih dominasi kolonial barat di dunia Islam pada masa itu. Pan-Islamisme itu mengandung 2 dimensi, yakni spirit untuk melawan kolonialisasi barat di dunia Islam dan spirit untuk melawan tirani pemerintah. Yang kedua, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Dan ketiga, mengubah sistem pemerintah autokrasi menjadi demokrasi. Yang keempat, yakni ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh menyuguhkan beberapa gagasan ide dan solusi, yakni yang pertama menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yaitu antara kurikulum, madrasah, dan sekolah. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern dan mengembangkan kelembagaan pendidikan dengan mendirikan sekolah menengah pemerintahan dalam berbagai bidang. Selain itu, beliau melakukan pengembangan kurikulum sekolah dasar, menengah, kejuruan, dan universitas di Al-Azhar dengan melakukan pembaruan dalam pendidikan Islam dengan memasukkan mata pelajaran geometri, matematika, algebra, geografi, sejarah, dan senikat ke dalam pendidikan non-formal. Selain itu, mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universitas Al-Azhar dengan menyediakan dana khusus untuk gaji guru yang diambil dari perbendaharaan negara dan wakaf negara. Nah, terus di sisi lain juga memasukkan mata kuliah filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Universitas Al-Azhar. Yang kedua yakni Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi match. Dan yang ketiga itu ada kekuasaan dan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan.
Yang kelima ada Rashid Ridho. Rashid Ridho itu menyuguhkan beberapa gagasan ide dan solusi, yakni 1. Kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Dan yang kedua, penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme ya di dunia Islam. Sebaliknya, ajaran agama Islam sejatinya mendorong umat Islam itu bersifat dinamis. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Karena itu, sudah sepantasnya umat Islam yang mendambakan kemajuan harus siap mempelajari ilmu-ilmu modern. Dan yang keempat, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan suasana, tempat, dan zaman ia ditetapkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.